Oke, so kita di 2021 ini emang kita ada mengerjakan beberapa IPO ya, di pipeline kita. Ada industrinya mulai dari, istilahnya financial industry, ada healthcare atau farmasi, kita ada plantation dan ada mining. Mungkin ini nggak, related langsung ke, BUMN, oke. Tapi kita juga emang nggak cuman bantu perusahaan pada saat IPO, tapi lebih penting gimana persiapan ke level IPO itu, gitu. Karena IPO itu kadang-kadang terutama IPO jumbo ya, itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. So, jadi window-nya itu sangat terbatas dan untuk menjaga agar mereka bisa tetap, listing, even though pada saat mungkin ada terjadi goncangan ekonomi, so kita harus mempersiapkan bahwa IPO atau strategi dari IPO itu cukup matang. Jadi ini nggak hanya dari proses eksekusinya aja, tapi terutama dalam proses distribusinya juga. Jadi Dan ini totalnya ada kita berapa juga yang dalam membuka, pipeline DBS, Pak Hendra? seperti yang saya bilang itu 4 jadinya ya. Jadi ada financial, healthcare, farmasi, dan mining. Oke, 4 emiten. Nah, kalau secara gambaran nilainya akan sebesar apa nih Pak yang ada dalam pipeline? Mungkin saya saat ini belum bisa menyebutkan in terms of nilainya ya, tapi emang keempat itu di mana ada dua paling enggak yang emang size-nya cukup signifikan lah, bisa dibilang dua itu nilainya udah masing-masing udah di atas 100 juta, 100 juta Oke, kalau US. dari sisi lini bisnis emiten sendiri Anda melihat seperti apa prospeknya? Karena belakangan ini healthcare cukup diminati, kemudian juga segala sesuatu yang berbau teknologi dan digital juga nampaknya cukup menarik perhatian pelaku pasar. Oke, jadi selama pandemi kemarin emang beberapa industri tertentu menjadi sangat menarik ya, seperti yang Anda bilang ada healthcare, dan juga apa namanya teknologi. So teknologi ini bisa dalam bentuk new economic ataupun di old economic. Salah satu kalau new economic mungkin yang seperti yang unicorn ataupun Dekacorn. Sedangkan yang old teknologi mungkin kayak Telkom ataupun tower business, that's something yang cukup menarik ya karena ini semua mensupport kondisi pada saat pandemi. Tapi ya kurang lebih yang sektor-sektor yang istilahnya consumer, walaupun itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu hype, tapi secara stabil kondisi mereka itu cukup bagus, at least mereka cukup bisa beroperate. Dan pada saat di tahun 2021 ini, di mana mereka bisa menunjukkan V curve-nya itu, di mana bisnisnya emang sudah mulai naik lagi. Nah ini menjadi suatu potensial IPO juga buat mereka kalau emang pengen melakukan suatu corporate action ya, terutama IPO. Oke, kalau Anda lihat sendiri tahun ini 2021 sebenarnya apakah cukup kondusif? Karena tadi Anda katakan bahwa untuk IPO ini sukses, persiapannya juga penting dan sangat dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi makro. Sampai saat ini kondisinya masih cukup kondusif ya. So jadi kalau kita lihat sebenarnya kayak dari tempat dari JB sendiri juga ada 4 pipeline yang kita persiapkan kayak gitu. Nah diharapkan kalau kondisinya emang terus membaik, mereka bisa masuk di tahun ini. Cuman emang seperti yang saya Kuartal bilang berapa enaknya yaitu Pak? makroekonomi itu mungkin kuartal ketiga kayak gitu atau sebelum akhir tahun ya. Karena preparation kan masih banyak yang harus dilakukan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.